Flashback, Dr. Do menutup jenazah seorang wanita. Lalu ia menghampiri Sojung dan memberikannya minuman. Sebelum meninggal, ibunya Sojung menuliskan sebuah pesan dan menyuruh Sojung menemui Dr. Do yang saat itu menjabat sebagai wakil direktur. Dr. Do selesai membaca surat tersebut. Sojung kemudian mempertanyakan apakah Dr. Do ayahnya. Dan di situ Dr. Do hanya terdiam. Sebelumnya ditampakkan Sojung melihat ibunya terkapar di lantai dengan luka di pergelangan tangan. Setelah mendengar kalau In-bum anak dari Dr. Do, Sojung menyapa dan mengatakan kalau mereka sudah lama tidak berjumpa. In-bum kemudian teringat masa lalu. Ia pernah diperkenalkan oleh ayahnya dengan seorang perempuan yang bernama Sojung. Ayah In-bum memintanya untuk memanggilnya dengan sebutan kakak. Di situ In-bum pura-pura lupa dan ia tiba-tiba memutuskan untuk pergi. Entah mengapa In-bum tampak tidak suka dengan Sojung. Sojung merasa heran kenapa In-bum bersikap seperti itu, sedangkan Dongju masih cemburu jika mereka memiliki hubungan rahasia. Sementara itu, Dr. Song membujuk Guru Kim agar tidak mengoperasi Tuan Sin. Namun di situ Guru Kim tetap pada pendiriannya. Ia menegaskan jika tidak akan pernah menyerah. Bahkan Guru Kim mengatakan kalau ini merupakan kesempatan yang sangat bagus untuk kembali. Sambil tersenyum kecil, Guru Kim kemudian pergi meninggalkan Dr. Song. Sojung menatap nomor kontak di handphonenya yang tertulis Dr. Do. Sementara itu, diam-diam In-bum pergi dari rumah sakit tersebut menggunakan taksi. Guru Kim menghampiri Tuan Sin. Ia menyerahkan berkas alat-alat kesehatan yang diinginkannya. Tuan Sin kemudian berkomentar kenapa berlebihan. Ia mengatakan kenapa Guru Kim sangat percaya diri kalau ia akan menuruti kemauannya. Entak meminta pasien perempuan tunawisma mengisi data pasien. Beberapa saat kemudian, Sojung mempertanyakan apa yang telah terjadi, kenapa mereka ribut-ribut. Entak memberitahu kalau mereka wali dari pasien kecelakaan yang ingin memindahkan keluarganya ke rumah sakit Seoul. Suster Myung Sim menjelaskan kepada wali pasien tersebut kalau tidak bisa, tetapi wali pasien tersebut tetap bersikeras ingin memindahkan keluarganya ke rumah sakit yang lebih besar. Ia bahkan membawa-bawa Menteri Kesehatan karena ia mengenalnya. Lama-lama Suster Myung Sim naik pitam. Ia menyuruh wali pasien tersebut untuk menelpon Menteri Kesehatan. Melihat itu, wali tersebut merasa gentar dan ia mau mengalah. Sojung kemudian menenangkan Suster Myung Sim dengan memijat bahunya. Beberapa saat kemudian terjadi kehebohan karena tidak ada satupun dokter yang berada di rumah sakit. Dongju sedang makan-makan dengan Insu dan Dr. Song. Di situ Dongju mengatakan kalau ia tidak bisa berlama-lama dan harus segera kembali ke rumah sakit. Dr. Song kemudian memberitahu Dongju jika Guru Kim dulu dipecat karena membunuh orang. Sedangkan saat ini Guru Kim sedang memotong-motong ayam. Terlihat Dr. Nam ketakutan melihatnya. Ternyata saat bertemu dengan Tuan Sin tadi, Tuan Sin tidak menyetujui rencananya. Nyonya Jo tiba-tiba datang untuk menemui Guru Kim. Dr. Song memperingatkan Dongju agar ia berhati-hati karena Guru Kim bukan manusia. Semua sedang berusaha menghubungi Dongju maupun Guru Kim namun belum membuahkan hasil. Tiba-tiba terdengar suara dari petugas ambulans kalau ada pasien darurat. In-bum datang dan mengatakan jika pasien ini tiba-tiba pingsan. Sojung tiba-tiba terdiam. Ia teringat tidak boleh menyentuh pasien. Sebelumnya In-bum telah memeriksa dan perutnya kejang. Nyonya Jo mempertanyakan apakah Guru Kim benar-benar menolak mengoperasi Tuan Sin. Karena jika Guru Kim tidak mau mengoperasi Tuan Sin, maka Dr. Do yang akan senang. Nyonya Jo kemudian memberikan berkas yang dibuat oleh Dr. Do kepada Guru Kim. Dongju akhirnya berpamitan dan meninggalkan restoran. Namun sebelum itu, Dr. Song menyuruhnya untuk memikirkan kembali tawarannya. Dongju kemudian menelpon Sojung karena sebelumnya terdapat banyak panggilan tak terjawab. Di luar, Dongju melihat ada taksi, lalu ia mengatakan kalau akan tiba dalam 30 menit. Ia meminta Sojung agar pasien tetap hidup sampai ia datang. Dalam benak Sojung selalu teringat pesan dari Guru Kim. Tiba-tiba In-bum mengagetkannya dan meminta segera menangani pasien. Setelah merenung, Sojung akhirnya memberi perintah dan menangani pasien tersebut. Tetapi masalahnya pasien tersebut membutuhkan operasi segera.
Lalu Sojung meminta Entak untuk menghubungi Dokter Nam. Saat ini Dokter Nam sedang memasak dan mendapat pesan karena ada operasi darurat. Ia mengatakan jika Guru Kim tidak akan datang karena pasti Dongju yang akan melakukan operasi darurat itu. Dokter Nam lalu menyuruh Guru Kim untuk mematikan kompor 10 menit lagi, namun Guru Kim hanya terdiam. Dr. Do datang menemui Tuan Sin. Ternyata Tuan Sin memanggilnya untuk menyiapkan peralatan medis yang diminta oleh Guru Kim. Dr. Do meminta Tuan Sin untuk memikirkan keputusannya karena Guru Kim mempunyai reputasi yang buruk. Di situ Tuan Sin justru marah dan menyuruh Dr. Do untuk mengikuti perintahnya. Kite bertanya kepada Guru Song, ada urusan apa dengan Dongju? Dr. Song mengatakan kalau itu bukan urusan Kite. Tepat pada saat itu, Dr. Song mendapatkan telepon dari Dr. Do dan memintanya ke rumah sakit Doldam. Dalam perjalanan kembali ke rumah sakit, taksi Dongju dicegat seorang wanita yang meminta bantuan karena suaminya terluka. Sojung mencoba menelpon Dongju, tetapi HP Dongju ada di dalam taksi. Entak memberitahu kalau wali pasien sudah memberikan izin operasi. Akhirnya Inbum menawarkan dirinya agar yang melakukan operasi. Di dalam ruang operasi, Dokter Nam mempertanyakan siapa pria itu karena ia tidak tahu kalau ada dokter tamu. Sojung kemudian menjelaskan jika Guru Kim dan Dongju tidak dapat dihubungi. Dokter Nam mencoba menelpon restoran tetapi di sana kosong, tidak ada orang, panci yang berisi kaldu sudah kosong. Dongju menelpon dan memberitahu kalau ada kecelakaan. Sojung mengatakan itu terlambat. Operasi akan dimulai. Dongju mendengar ada suara Inbum. Hal itu membuat Dongju sedikit kesal. Operasi oleh Inbum akhirnya dimulai. Dongju di ambulan mengawasi pria yang kecelakaan tadi. Sementara itu, Dr. Do juga dalam perjalanan menuju rumah sakit Doldam. Begitu juga dengan Kite dan Dr. Song. Guru Kim kembali ke rumah sakit. Perempuan pasien tunawisma melihat Dongju membawa pasien darurat. Sepertinya ia menyukai Dongju karena dari tadi ia melihat gerak-geriknya. Dongju berlari ke ruang operasi, namun sayang operasi sudah dilakukan. Guru Kim dari belakang datang dan mempertanyakan kalau bukan Dongju siapa yang di dalam untuk mengoperasi. Guru Kim akhirnya masuk ke ruangan operasi. Ia mempertanyakan siapa Inbum. Di situ Inbum menjelaskan kalau ia dokter dari rumah sakit Seoul. Ia turun tangan karena dua dokter rumah sakit ini tidak dapat dihubungi. Guru Kim sepertinya kagum dengan kemampuan Inbum. Dr. Do dan Dr. Song tiba di rumah sakit Doldam hampir bersamaan. Operasi telah selesai. Guru Kim meminta Sojung dan Inbum untuk ikut dengannya. Sampai di sebuah lorong, Kite memberitahu Guru Kim jika ia memiliki tamu. Dr. Do menyapa dan mengatakan lama tidak bertemu, sekitar 14 atau 15 tahun. Inbum dan Sojung kaget melihat Dr. Do. Guru Kim berkomentar jika ini waktu yang tepat karena Inbum telah membuat masalah. Di situ Guru Kim baru tahu jika Inbum merupakan putra dari Dr. Do. Inbum melakukan operasi padahal ia tidak terdaftar di rumah sakit ini. Dr. Do marah. Sojung mengatakan kalau ini darurat dan ia yang meminta Inbum. Guru Kim meminta mereka berdua untuk ikut dengannya. Di ruang kerjanya, Guru Kim mempertanyakan pada Sojung apakah benar Sojung yang melakukannya. Inbum mengatakan kalau ialah yang melakukannya. Sojung mengatakan jika ia tidak memiliki pilihan lain karena dua dokter tidak ada di tempat. Guru Kim bertanya berapa lama operasi tadi. Inbum menjawab tidak selama yang ia perkirakan, hanya butuh 50 menit. Dan jika peralatan lebih baik dapat selesai 5 menit lebih cepat. Guru Kim mengatakan ia akan membicarakan masalah ini kepada rumah sakit Seoul dan meminta agar mereka berdua dikeluarkan. Beberapa saat kemudian Kite masuk dan mengatakan kalau Dr. Do menunggu. Guru Kim akhirnya keluar dengan membawa berkas yang berada di meja kerjanya. Sementara itu, pasien wanita tunawisma memberikan data ke Entak dengan menggunakan bahasa Cina. Pasien itu mengatakan jika ia mengerti bahasa Korea sedikit. Dan pasien itu ternyata tidak bisa membayar karena uangnya telah dirampok. Entak menjelaskan kepada Suster Myung Sim jika pasien itu meminta pekerjaan seperti bersih-bersih. Dari situ, Suster Myung Sim mengetahui jika Entak menyukai wanita itu. Di kantor direktorio, Kite menguping pembicaraan dari luar. Guru Kim melemparkan berkas ke meja.
berkas itu yang diberikan Nyonya Jo kepadanya. Guru Kim mengatakan kalau di sini dilewati 5 jalan tol, termasuk 1 jalan tol dekat sini. Dari berbagai negara datang untuk bermain di tempat hiburan. Ada 30-40 kecelakaan mobil dalam seminggu yang dilarikan ke UGD di rumah sakit ini. Jadi yang ia pikirkan bagaimana bisa merubah rumah sakit ini. Ia sudah meminta peralatan medis dari Tuan Shin dan bahkan mengancam dengan menggunakan In-Boom. Jadi kesimpulannya Guru Kim meminta agar In-Boom dikirim ke rumah sakit sini saja. Sojung menunggu dengan gelisah, ia lalu melihat Dr. Do. Flashback, dulu Dr. Do mempertanyakan apa cita-cita Sojung. Gadis kecil itu pun mengatakan kalau cita-citanya menjadi dokter. Ia ingin menjadi dokter yang baik seperti Dr. Do, tetapi dalam hati Sojung mengatakan bukan menjadi dokter yang baik, tetapi diakui oleh Dr. Do. Sekarang Sojung meminta maaf, dan Dr. Do mengatakan kenapa Sojung mengecewakannya. Di luar rumah sakit, Dr. Do menghampiri dan menghajar In-Boom, lalu ia langsung pergi dari rumah sakit tersebut. Guru Kim mengatakan jika ia menginginkan putra Dr. Do dan akan merubahnya menjadi dokter yang tepat. Ketika sedang bersih-bersih, pasien wanita tunawisma melihat Dongju yang lewat. Dongju sedang sibuk untuk menyelamatkan pasien gawat darurat. Datang Guru Kim menelpon meminta bantuan helikopter. Pasien itu pun akhirnya dipindahkan menggunakan helikopter. Di situ terlihat wali pasien sangat puas dengan pelayanan Guru Kim. Melihat itu, Dongju semakin kagum kepadanya. Ia meminta kesempatan yang lebih banyak untuk bisa bersama dengan Guru Kim. Di rumah sakit, istri pasien yang ditolong Dongju datang. Ia meminta waktu kepada Sojung agar bisa menemani suaminya. Setelah dikunjungi istrinya itu, akhirnya sang suami siuman. Dari luar ruangan, tampak Sojung terharu dengan keromantisan pasangan itu. Entak melihat pasien wanita tunawisma sedang bersih-bersih. Ia lalu memberikan makanan ringan kepadanya. Tak lama dari itu, Dongju lewat. Wanita itu pun meliriknya. Dr. Nam kesal kepada Guru Kim yang lagi-lagi membuat pancinya gosong. Pesanan ayam datang. Dr. Nam meminta Guru Kim yang membayar. Suster Myung Sim datang menemui mereka. Mereka akhirnya minum-minum. Di situ Suster Myung Sim mengatakan kalau Sojung semakin lama semakin pintar. Dongju masuk ke ruang staf. Ia melihat Sojung tertidur sambil mendengarkan musik. Lalu Dongju menyelimuti Sojung dengan jas dokternya. Setelah itu ia pun ikut tidur sambil memegang tangan Sojung. Malam itu In-Boom terlihat termenung di halte. Ia tidak jadi naik bus meskipun bis itu sudah menghampirinya. Sedangkan di tempat berbeda, Dr. Do di ruangannya terlihat memikirkan sesuatu. Keesokan paginya, Kite ribut mencari Guru Kim dan mengatakan keadaan darurat. Ia segera membangunkan Guru Kim. Ternyata rumah sakit Seoul mengirimkan beberapa tenaga medisnya ke rumah sakit ini. Mereka kini semua saling berhadapan antara karyawan rumah sakit Seoul dan rumah sakit Doldam. Gimana? Semakin seru kan? Untuk itu jangan lupa ikuti terus kelanjutan dari serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.